Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Apa kabar teman-teman? Semoga sehat-sehat aja. Jadi pada hari ini kita akan belajar tentang modul kelima, yaitu modul statistika quality control. Di mana di modul ini kita akan mengetahui bagaimana perbaikan kualitas pada data-data yang sudah disiapkan. Oke, mungkin teman-teman bisa sambil baca modulnya agar bisa lebih paham. Dan di sini saya sudah siapkan data-data dari modul dan kita akan mencoba ke Minitab. Jadi di modul statistika quality control ini ada 5 tes. Yang pertama ada tes peta kendali. Peta kendali ada 2, yaitu peta atribut sama peta variabel. Terus ada yang itu tes 1 atribut dan yang kedua variabel. Terus yang ketiga ada tes histogram. Yang keempat ada tes diagram Pareto dan yang kelima ada tes diagram Fishbone. Oke, jadi di sini kita langsung aja ke tes yang pertama, yaitu tes peta kendali dengan peta atribut. Di sini ada data cacat, yaitu jumlah cacat dari kasus pengepakan sari air jeruk dingin. Teman-teman bisa lihat juga di modul ada datanya, jadi bisa teman-teman sambil coba. Oke, kita kopas ke Minitab-nya, kita kasih nama jumlah cacat aja. Oke, kemudian selanjutnya ini yang peta atribut, kita klik start. Kemudian ke control chart, ke atribut chart, ke peta chart. Oh ya, sebelumnya di peta atribut sendiri ada beberapa tes, ada tes P, tes peta P, tes peta NP, tes peta C, dan tes peta U. Jadi ada 4 tes sendiri. Terus di peta variabel sendiri ada 3 tes, peta kendali X, peta kendali R, dan peta kendali S. Jadi teman-teman di sini bisa lihat, kita coba tes satu-satu. Ini yang pertama adalah peta kendali NP. Kita masukkan jumlah cacatnya ke dalam variabel. Di sini kita masukkan subgroup size-nya itu setara dengan jumlah sampel yang kita cari. Jadi tadi sampelnya, di sini sampelnya ada 30 data. Jadi kita masukkan subgroup size-nya 30. Kemudian langsung teman-teman klik OK. Maka nanti akan keluar jumlah p-chart-nya. Di sini teman-teman analisis. Di sini ada upper control limit, yaitu nilai kontrol yang atas. Terus di sini ada center line, yaitu nilai tengah, dan di sini ada lower control limit, mana nilai limit bawahnya. Yang di atas tadi limit atas, yang ini limit bawah. Upper control limit ada 0,6521, center line ada 0,3856, dan lower control limit ada 0,1190. Di sini teman-teman analisis, yaitu nilai-nilai yang ada di out of control atau yang ada di luar dari upper control limit. Jadi di sini ada 3 nilai ya, bisa teman-teman lihat yang ada di luar garis upper control limit. Di sini ada yang pertama nilai yang ke-15, sampel 15. Di sini ada nilai sampel 21 dan di sini ada nilai sampel 23. Ini maksudnya apa? Ini maksudnya adalah data-data yang di luar kendali, itu di luar kendali dari kontrol limit ini. Jadi data ini belum normal karena masih ada 3 data di luar kendali kontrol limit itu. Jadi apa yang teman-teman lakuin yaitu menyingkirkan dari 3 data yang out of control ini. Jadi ada tadi data ke-15, ke data ke-21 dan data ke-23. Di sini saya sudah nyiapin yang udah tersingkirkan data ke-15, 21 dan 23. Jadi nanti di sini teman-teman cari data ke-15, data ke-20 dan data ke-15, data ke-21 dan data ke-23, kemudian kalian hapus gitu. Nah, di sini udah ada yang udah saya siapin. Kita kembali ke yang tadi. Minimize saja. Saya taruh lagi datanya di sini. Saya kasih nama cacat normal. Udah cacat normal aneh juga. Nah, jadi ini teman-teman udah dilihat ya, udah berkurang 3 data yang out of control tadi. Kita uji kembali. Klik start. Terus quality control. Control chart. Terus attribute chart. Kita klik yang
pcat lagi. Kemudian kita masukkan yang cacat normal karena udah ganti data. Cacat normal. Kemudian di sini ada 30 tadi, karena datanya udah kita kurangin 3, jadi tinggal 27. Kemudian kita oke. Nah, di sini teman-teman bisa lihat bahwa udah nggak ada data yang out of control atau data yang di atas dari upper control limit. Di sini ada data 1, yaitu data ke-20, tapi dia pas di upper control limit, jadi tidak masalah. Jadi data ini masih dalam kendali, itu masih dalam normal kendali. Jadi datanya semua data yang 27 tadi itu aman. Oke, kemudian ini tadi yang peta atribut yang peta kendali P. Nah, kemudian teman-teman tes lagi yang peta kendali NP gitu. Caranya sama, yaitu ke start, terus ke control chart lagi, ke atribut chart, tapi di sini pilih yang NP chart. Kemudian teman-teman masukkan yang jumlah yang pertama tadi yang belum diubah. Jadi pengulangan kembali. Ini subgroup size-nya juga 30, terus klik OK. Nah, di sini teman-teman lihat ada lagi jumlah yang out of control, data 15, data 21, dan data 23. Oh, ternyata sama aja yang data-data yang out of control. Di sini ada upper control limitnya 19,56, ada nilai center line-nya 11,57, ada lower control limitnya 3,57. Karena sama, jadi kita perlu mengubah datanya kembali. Nanti teman-teman analisis datanya udah normal semua atau belum. Sama, jadi kita pakai yang ini lagi tadi ya. Dan kita ulang kembali, klik start, control chart, attribute chart, NP. Kita pilih yang cacat normal, karena datanya udah dikurangi 3 juga, sama kayak yang peta P tadi, maka tinggal 27. Tinggal klik OK. Oke, hasilnya sama ya, ada data ke-20 yang pas-pasan. Nah, di sini ada upper control limitnya 17,99, ada center line-nya 10,41, ada lower control limitnya 2,82. Oke, di sini bisa teman-teman lihat bahwa datanya udah di dalam kendali gitu ya. Nggak ada data yang di luar kendali. Oke, berarti ini udah normal. Perlu ada tes lanjutan. Oke, setelah itu masih ada peta lagi, peta C dan peta U. Nah, teman-teman cek lagi, caranya sama, ke start, control chart lagi, attribute chart, pilih yang U di sini, U chart, pilih yang jumlah cacat yang pertama, terus subclass-nya isi ke 30 karena masih yang pertama, belum pengubahan data. Kita klik OK lagi. Nah, di sini teman-teman udah lihat ada yang berbeda dengan kasus yang sebelumnya. Di sini ada dua data yang out of control, ada data 15 dan data ke-23. Jadi yang data ke-21 masih aman gitu, masih tetap aman, jadi tidak perlu dibuang gitu, tidak perlu digantikan. Di sini ada upper control limitnya 0,7257, ada center line-nya 0,3856, ada lower control limitnya 0,0455. Oke, saya nggak perlu tunjukkan lagi bagaimana cara mengolah kelanjutannya karena teman-teman udah tahu sama kayak kasus sebelumnya, yaitu buang data yang ke-15 dan 23. Oke, karena yang ini peta kendali U udah, kita lanjut lagi ke peta kendali C. Di sini ada control chart lagi, sama caranya, atribut chart, kemudian yang peta C. Peta C masukkan jumlah cacat, select. Di peta C tidak ada pemasukan data sampel ke berapa, jadi langsung OK aja. Oke, di sini di peta C sepertinya hampir sama dengan peta U, yaitu ada data sampel ke-15 dan data sampel ke-23. Oke, jadi di sini juga teman-teman nanti ada ngolah lanjutan, yaitu seperti caranya dengan peta P dan NP tadi, yang dimana data ke-15 dan 23 ini harus disingkirkan gitu. Jadi ada tinggal 28 data, supaya datanya itu masih dalam kendali. Oke, ini peta atribut tadi udah. Yang kedua, karena ini teman-teman udah, kita beralih lagi ke tes yang selanjutnya, itu peta variabel. Oke, di sini udah ada lembar kosong. Peta variabel kita di sini ada kasus, yaitu tentang data hasil uji kekuatan meledak botol minuman ringan.
Ya, jadi kekuatan ledaknya botol minuman ringan itu segini. Oke, tinggal kita copy paste aja. Copy paste yang angkanya aja. Nah, kemudian di peta variabel ini kita pengolahannya beda ya. Langsung aja kita ke start. Terus kemudian ada control chart. Start, control chart. Oh ya, sebelumnya di peta variabel ini ada 3 juga. Kalau tadi di peta atribut ada 4 tes, di sini ada 3 tes, yaitu pertama ada peta kendali X bar, yang kedua ada peta kendali R, dan yang ketiga ada peta kendali S. Gitu. Nah, di sini di control chart start control chart, terus variable chart for subgroup. Di sini ada X bar nih. Yang X bar chart ini yang pertama. Di sini di kolom all observation kita ganti ke observation for a subgroup. Terus kemudian di kolom di bawahnya kita masukin semuanya. Caranya tinggal diklik yang di atas, habis itu klik shift, terus kasih ke bawah, kasih drag ke bawah mouse-nya. Kemudian pilih select. Nah, di sini udah ada 1 sampai 5 ya data yang ini, kita masukin. Kemudian langsung aja, tidak ada lagi yang di setting, langsung klik OK. Di sini udah muncul hasilnya, sama seperti tadi, hampir mirip dengan peta atribut. Yaitu kita menganalisis hasil dari diagram ini. Di sini pertama ada UCL upper control limitnya sebesar 307,2, center line-nya itu X bar-nya 264,06 dan lower control limitnya 220,92. Di sini teman-teman bisa lihat nggak ada data yang out of control atau melewati dari out of control limit, jadi datanya ini masih dalam kondisi terkendali atau baik. Tidak ada yang perlu diubah kualitasnya. Gitu, karena kita belajar tentang kualitas di sini statistika quality control. Oke. Nah, karena ini udah, kita pindah ke peta kendali selanjutnya, itu peta kendali R yang tadi masih di variabel tapi jenisnya berbeda. Caranya sama, yaitu control chart, terus ke variable chart for group, di sini ada R. Nah, ini juga caranya sama, ini ubah ke observation for subgroup. Yang di data ini masukkan data 1 sampai 5, klik select, kemudian OK. Nah, kemudian di sini keluar outputnya. Teman-teman juga bisa lihat, di sini ada upper control limit 163,4, line centernya 77,3, dan lower control limitnya sama dengan 0. Yang teman-teman analisis juga sama, yaitu adakah data yang melewati dari upper control limit atau out of control. Di sini bisa dilihat nggak ada ya, jadi datanya ini masih dalam terkendali. Tidak ada yang perlu diperbaiki. Oke, yang terakhir dari peta variabel ada peta kendali S, masih sama caranya di control chart, variable chart for subgroup, terus kemudian ada S. Di sini diganti juga observation, di sini masukkan datanya dari 1 sampai 5, kemudian klik OK. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri juga datanya begini. Jadi teman-teman analisis juga dan ternyata datanya ini masih sama, yaitu tidak ada data yang out of control. Oke, kemudian kita akan beralih ke jenis tes yang ketiga, yaitu histogram. Tes histogram. Kita buka mini tab yang baru, menggunakan data yang berbeda juga tentunya. Di sini di histogram ada data nilai ulangan mata kuliah statistika kelas 1. Oke, kita copy paste lagi ke dalam mini tab. Oke, sudah ya. Kemudian langsung aja kita lihat. Caranya pertama klik graph dulu untuk memunculkan histogramnya. Pertama klik graph, kemudian histogram. Kemudian pilih yang simple, jangan yang ini, yang pilih yang simple. Kemudian masukkan di variabel masukkan nilai, select. Masukkan nilai, select, kemudian OK. Maka di sini muncul histogram nilainya.
Nah, bagaimana kita melakukan melakukan tesnya, tes histogramnya di sini masih nilainya doang ya. Jadi kita ini nggak usah di-minimize nih, langsung aja. Langsung kita ke start, ke basic statistik, ke display, kemudian variabelnya masukkan nilai, terus masuk setting di graph, klik histogram of data with normal curve. Oke, kemudian klik OK. Nah, di sini teman-teman lihat udah ada tes histogramnya. Dan di sini teman-teman bisa lihat bahwa tidak ada condong kemana aja, yaitu condong cuma ke atas, yaitu naik turun. Tidak ada condong ke kiri maupun ke kanan. Jadi ini datanya normal atau berdistribusi normal gitu. Sebenarnya ini belum tentu datanya pasti atau valid. Sebenarnya di tes histogram ini masih ada tes reliabilitas supaya datanya itu bisa lebih valid atau enggak. Tapi karena ini di praktikum statistik hanya sekedar praktikum, jadi di tes melalui Minitab ini udah cukup gitu, yaitu dengan tes histogram. Oke, nanti teman-teman bisa menganalisis nilai yang ada di sini. Kan udah ada histogram, kemudian teman-teman ada nilai yang keluar di sini, nilai deskriptif statistiknya. Di sini teman-teman bisa yang analisis dari yang pertama ada jumlah sampelnya itu 30 sampel yang ulangan mata kuliah tadi. Terus kemudian ada rata-ratanya yaitu 65,73. Kemudian ada standar deviasinya yaitu 7,71, ada rata-rata standar deviasi 1,41, ada nilai minimal itu nilai ulangan minimal yaitu 50, ada kuartil 1 atau kuartil 1 atau kuartil bawah itu ada 61,50, kemudian ada median, nilai tengah 65,50, ada kuartil 3 kuartil atas yaitu 70,25 dan ada nilai maksimum nilai ulangan tadi ada 85. Ini yang teman-teman analisis nanti yang masukkan di laporan. Oke, segitu aja tes histogram, kemudian kemudian lanjut ke tes selanjutnya. Kita buka Minitab yang baru lagi. Masih ada tes selanjutnya yaitu tes diagram Pareto. Di sini kita punya data yang baru yaitu data frekuensi jenis cacat pada produk kotak pensil. Jadi di sini ada jenis kerusakannya dan ada frekuensi atau nilai kerusakannya gitu. Oke, kita kopas dulu, masukkan ke Minitab tentunya. Di sini ada jenis kerusakan dan frekuensi. Cara pengelolaan datanya yaitu pertama klik start. Ini tadi diagram Pareto ya, klik start. Kemudian ke quality controls, ke Pareto chart. Nah, kemudian di sini teman-teman bisa lihat ada interface yang keluar. Pertama di defects, itu teman-teman bisa ngisikin jenis kerusakan. Jadi select. Kemudian di frequencies in, itu teman-teman bisa isi frekuensinya atau nilainya. Kemudian teman-teman klik option. Masukkan judulnya yaitu diagram Pareto. Diagram Pareto. Oke, langsung klik OK. Kemudian di sini ada nilai toleransi atau nilai signifikannya, yaitu ada 95%, kita pakai nilai toleransinya 95% ya. Kemudian langsung aja OK. Nah, di sini keluar output berupa diagram juga. Dan di sini teman-teman bisa lihat, mungkin teman-teman bisa baca modul diagram Pareto itu mengurutkan jumlah yang mana yang harus lebih dulu ditangani begitu. Di sini ada kayak jumlah jenis kerusakan dan frekuensi atau nilai yang harus ditanganinya. Di sini ada noda, goresan, retak dan celah dan regangan. Ini tadi tentang produk kotak pensil ya berarti. Nah, di sini ada persennya yang teman-teman bisa lihat. Ini ada persennya. Tadi kan ada frekuensi ini nilai, di sini ada persen. Di sini noda yaitu ada 31,7%, yaitu persen tertinggi di mana kerusakannya fatal yang harus ditangani lebih dulu. Kemudian ada goresan 23,8%, kemudian ada retak 19,8%,
celah ada 14,9% dan regangan ada 9,9%. Yang teman-teman analisis di sini adalah teman-teman bisa cari dari nilai tertinggi dulu persennya, yaitu ada noda ya. Baru teman-teman jumlahin ke kanan, jumlahin, dan di mana teman-teman jumlahin sampai nilai yang mendekati 80% gitu. Di sini ada jenis kerusakan noda, goresan, dan retak. 31,7, 23,8, dan 19,8 itu kurang lebih 75% atau lebih, kurang lebihnya. Nah, kalau udah ke celah itu udah lewat 80%. Jadi teman-teman analisis hanya oleh 3 jenis kerusakan ini. Di mana artinya itu di bawah 80% adalah jenis kerusakan yang harus terlebih dahulu ditangani gitu. Kalau udah di atas 80% itu penanganannya tidak harus cepatnya gitu, tapi tiga jenis kerusakan yang di bawah 80% itu harus segera ditangani. Itu yang teman-teman ini apa analisis di diagram Pareto ini. Jadi kita bisa lihat di nilai kumulatifnya gitu. Nah, ini ada diagramnya menjulang. Oke, udah selesai. Kita lanjut ke tes yang terakhir, yaitu diagram fishbone. Kita buka lagi Mintab yang baru. Ini tes terakhir. Oke, diagram yang terakhir yaitu diagram fishbone, di mana di sini ada data-datanya, yaitu data tentang faktor penyebab kecacatan pada produksi alat pensil. Diagram fishbone ini juga dikenal dengan diagram sebab akibat, jadi ada sebabnya dan akibatnya. Di sini ada faktor, ada manusia, material, mesin, metode, dan lingkungan. Dan di sini ada bagian, yaitu ada pelatihan, pengalaman, pelatihan, dan sebagainya. Itu yang mempengaruhi dengan faktornya. Oke, langsung aja kita olah ke Minitab-nya. Di sini teman-teman bisa lihat ini data-datanya, kemudian kita pindahkan ke Minitab. Caranya yaitu membuat dengan vertikal, tadi horizontal, kemudian teman-teman ubah menjadi vertikal, menjadi seperti ini. Kemudian cara mengolah datanya yaitu pergi ke start, kemudian quantity tools, cause dan effect karena sebab akibat. Nah, di sini teman-teman isi manusia sesuai yang di sini ya, masukkan manusia, material, mesin, metode, lingkungan. Ini udah ada karena tadi udah dicoba. Kemudian labelnya sesuaikan dengan causesnya, yaitu misalnya manusia ya manusia, material ya material, mesin dan mesin. Terus efeknya yaitu kita tulis penyebab cacat. Titelnya kita tulis diagram sebab akibat karena yang fishbone. Kemudian teman-teman klik OK. Kemudian di sini akan muncul outputnya yaitu diagram fishbone itu sendiri. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ini bentuk diagram fishbone itu. Dan teman-teman bisa analisis penyebab dan akibatnya. Oke, mungkin segitu aja ya dari saya. Jika teman-teman ada yang masih bingung atau perlu ditanyakan, silakan teman-teman bisa nanya di praktikum saat shift maupun saat konsultasi dengan asisten teman-teman sendiri. Gitu. Oke, sekian dari saya. Jika ada salah kata maupun perbuatan, maafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.